Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tuntutan yang dituntut dari orang-orang Kristen yang beriman kepada Kristus bukanlah hidup sebatas dalam kebenaran, tetapi hidup benar. Bahwasanya ketika kita telah menerima kebenaran itu dan kita hidup di dalam kebenaran itu, bukan memfokuskan kita dalam hukum-hukum tertentu dan membuat suatu perbandingan antara kita kepada mereka dan merasa kita ini adalah orang-orang yang spesial dan istimewa. Tetapi hidup di dalam kebenaran itu ternyata akan memberi dampak yang jelas dalam dunia ini. Jika kita berkata bahwa matahari bersinar, maka kita merasakan dari dampaknya. Ada panas, ada hal yang bisa diterangi dan lain sebagainya. Dan itulah yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Dan dalam kitab Amsal ini ditegaskan suatu pengertian yang sangat jelas, bahwasanya terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Mengapa demikian? Ketika kita memperhatikan seluruh bagian dari perikop ini, ternyata kita diarahkan untuk melihat kehidupan ini secara menyeluruh atau holistik. Dikatakan siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Artinya ketika kita melihat kepada sisi terang ini, ternyata ada potensi yang ada di dalam diri seseorang yang hidup di dalam kebenaran itu yang akan berpengaruh kepada dampak yang lebih baik. Tetapi orang-orang yang berada di dalam kefasikan, meskipun mereka nampaknya memiliki pelita tetapi padam. Untuk apa kita memiliki pelita tetapi padam? Tidak memberi dampak apapun kepada orang lain. Itu mengapa ketika kita belajar dari kitab Amsal dikatakan bahwasanya jika kita bergaul kepada orang bijak, maka kita akan menjadi bijak. Mengapa demikian? Karena ternyata sadar atau tidak, kita terfokus dan berpusat kepada mereka itu dan mempengaruhi diri kita. Dan cara berpikir kita, berkata kita ternyata telah dipengaruhi oleh orang yang bijaksana tersebut. Dan inilah dampak yang sesungguhnya. Kristus meskipun ia dikatakan yang tidak benar oleh orang-orang fasik itu, orang-orang Farisi dan lain sebagainya, tetapi dia tetap bercahaya. Dia tidak terganggu sama sekali. Mengapa demikian? Karena jelas mana terang, mana gelap. Gelap itu tidak bisa mempengaruhi terang. Terang itu yang bisa memudarkan kegelapan itu, itulah yang penting. Itulah mengapa firman Tuhan itu terus kita dengarkan dan renungkan, sehingga hati kita ini diterangi olehnya. Karena pusat dari kehidupan itu adalah hati. Jika hati saudara adalah gelap dan kacau balau, bagaimana saudara bisa memutuskan apa yang baik bagi saudara? Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, pikirkanlah ini dan jadikan ini menjadi prinsip dalam hidup saudara. Saudara harus hidup dalam kebenaran itu. Bukan hanya saudara menjadi orang benar, tetapi saudara hidup di dalam kebenaran itu. Sehingga hal-hal yang saudara kerjakan itu akan berdampak bagi orang banyak. Dan mereka akan dapat menikmati buah yang manis dari kebenaran itu. Kiranya Tuhan menolong saudara dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima pada saat ini. Engkau telah menolong kami, memberikan kami pengertian bahwasanya kami harus hidup di dalam kebenaran itu. Sebab itu akan bercahaya dan memberikan kemilau yang menerangi banyak orang.
Tolong kami Tuhan supaya kami tunduk kepada kebenaran-Mu saja, sehingga itu menjadi patokan kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami tidak mau Tuhan diintervensi oleh hal-hal yang tidak benar, tetapi kami hidup di dalam keteguhan hati, ketetapan, dalam kebenaran yang Tuhan telah nyatakan. Hidup di dalam firman-Mu dan berada di dalam pengaruh firman Tuhan semata, dan itu menjadi pelita bagi hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.